Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, pada materi hari ini kita masuk pada materi aktivitas kebugaran jasmani. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah bagaimana nanti memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contoh, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan push up, menghitung kelenturan tungkai. Dan adapun tujuan materi kita hari ini, yang pertama kita mempelajari kebugaran jasmani. Kita mempelajari komponen kebugaran jasmani itu apa saja, kemudian bagaimana cara mengukur denyut nadi, dan terakhir mengukur kebugaran jasmani. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada materi pertama yaitu kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Nah, jadi kebugaran jasmani itu merupakan sebuah komponen atau sebuah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas semaksimal mungkin tanpa mengalami kelelahan. Nah, jadi kebugaran jasmani dimiliki seseorang akan sangat mendukung dalam melakukan berbagai aktivitas. Contoh, jadi ketika kamu melakukan aktivitas yang ringan, tetapi kamu mengalami kelelahan yang sangat ya atau mudah lelah ketika melakukan aktivitas, maka ini menandakan bahwa kalian memiliki kebugaran yang kurang baik. Ya, kalau hanya melakukan aktivitas ringan tiba-tiba cepat lelah, berarti menandakan bahwa tingkat kebugaran kalian kurang baik. Nah, kemudian ciri utama seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik itu seperti apa sih? Yaitu mereka melakukan atau kalian melakukan berbagai aktivitas atau pekerjaan tanpa mengalami kelelahan. Contoh kecil, jadi dari pagi kalian berangkat ke sekolah, di sekolah kalian belajar full sampai jam 3. Setelah jam 3 pulang langsung yang mengikuti futsal club atau mengikuti SSB, langsung turun ke lapangan tanpa mengalami kelelahan, berarti tingkat kebugaran jasmani kalian baik. Akan tetapi ada siswa yang kemudian dari pagi dia berangkat ke sekolah, kemudian melakukan proses belajar di sekolah sampai jam 3, pulang ke rumah ya langsung lelah sekali, terasa lelah sekali, ya tidak bisa lagi melakukan aktivitas apapun, langsung berbaring di kamar dan tidur ya. Akhirnya itu menunjukkan bahwa tingkat kebugaran kurang ya, kurang baik ya. Nah, maka perlu meningkatkan kebugaran, perlu melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan kebugaran. Apa saja? Nah, sebelum masuk kepada latihan apa saja atau contoh latihan meningkatkan kebugaran jasmani, tentu kita tak perlu tahu ya, kalian perlu tahu komponen yang untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu apa saja. Nah, contoh komponen pendukung untuk melakukan kebugaran jasmani misalnya kekuatan, kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan daya tahan. Nah, contoh prakteknya seperti apa? Jadi pertama untuk melakukan kekuatan. Kekuatan ini bagian dari komponen kebugaran jasmani ya. Contoh full up, push up, sit up, back up, dan squat. Nah, pull up, push up, sit up, back up, dan squat. Ini adalah contoh dari komponen kebugaran jasmani untuk latihan kekuatan. Selanjutnya, selain kekuatan juga ada namanya kecepatan ya. Selain dari kekuatan ada komponen kebugaran jasmani yaitu kecepatan. Contoh seperti apa melakukan kecepatan itu, yaitu lari 50 meter. Nah, kecepatan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang bergerak secara terus-menerus untuk mencapai suatu jarak tertentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam hal ini adalah lari 50 meter. Nah, lari 50 meter ini adalah standar
standar untuk usia seperti kalian ya, usia SD kelas 6 SD, yaitu dengan jarak 50 meter. Kalian harus mengeluarkan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Dan ini lari kecepatan ya, tentu dari garis start harus melakukan lari semaksimal mungkin untuk mencapai titik finish. Nah, yang kedua adalah kelincahan. Contoh latihannya seperti apa? Contohnya adalah shuttle run atau lari bolak-balik. Jadi lari bolak-balik atau mengukur kelincahan ini diantaranya lari bolak-balik atau shuttle run. Nah, kemudian ada lagi daya tahan. Nah, daya tahan contohnya seperti apa latihannya? Yaitu lari 1200 meter atau 1000 meter. Ini adalah jarak untuk seusia kalian. 1200 meter ini ya atau 1000 meter ini sama dengan 1 kilo ya. Daya tahan yang dimaksud di sini adalah daya tahan jantung, untuk mengukur daya tahan jantung kalian ya. Untuk mengukur daya tahan jantung kalian, paru-paru kalian. Nah, dan ini yang disebut dengan cardiorespiratory. Ya, daya tahan jantung adalah kemampuan jantung untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan inilah yang digunakan para atlet-atlet untuk mengukur untuk mengukur kebugaran jasmani mereka dengan cara berlari seperti itu. Nah, selanjutnya pengukuran denyut nadi. Denyut nadi merupakan denyutan jantung yang dapat dirasakan di beberapa titik pembuluh darah, misalnya otot di pergelangan tangan ya, otot di pergelangan tangan atau leher. Jadi ada dua cara untuk mengukur denyut nadi, bisa dilakukan di otot pergelangan seperti contoh gambar, atau di leher ya, seperti di leher sini setelah kita melakukan aktivitas tadi lari dengan jarak 1000 meter atau lari 50 meter. Nah, jumlah denyut nadi yang diukur menggunakan satuan waktu, biasanya dalam 1 menit. Jadi denyut jantung yang normal itu berkisar 60-100 kali per menit. Ini normal ya. Kalau rumusnya itu 120 dikurang umur kita. 120 dikurang umur kita. Ya. Maka itulah yang diperoleh standar ukuran denyut nadi kita. Contoh saya 35 tahun. Berarti 120 dikurang 35 sekitar 85. Jadi di bawah dari pengukuran denyut nadi 85 yang dikatakan bugar. Dan perlu kalian ketahui bahwa denyut nadi ini dapat menentukan tingkat kebugaran jasmani. Caranya jadi semakin baik tingkat kebugaran jasmani, maka semakin sedikit denyut nadinya, bukan semakin banyak ya. Jadi ketika kalian selesai berolahraga atau lari, jogging 1 kilo atau 1000 meter itu, maka dihitung apakah denyut nadi kalian di antara 60 sampai 100 itu jadi semakin lambat gitu ya. Jadi semakin lambat, bukan cepat. Nah, kemudian pengukuran kebugaran jasmani. Nah, ini ya, pengukuran jasmani, pengukuran yang dilakukan mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang, yaitu diantaranya pengukuran kekuatan otot, kecepatan, kelincahan daya tahan. Nah, contoh latihannya seperti apa? Menggunakan sistem circuit training, yang mana dalam circuit training itu ada dibagi jadi 6 pos, di mana setiap pos itu melakukan gerakan push up, ya, melakukan gerakan back up, melakukan gerakan sit up, ya. Nah, itu itu yang dikatakan ini adalah cara mengukur kebugaran jasmani dengan sistem circuit training. Jadi cukup singkat untuk materi kita. Ini saya simpulkan dari semua materi yang ada di buku untuk pelajaran 5 tentang kebugaran jasmani. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.